Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ahibati fillah, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan belajar kita pada sirah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bab tentang sikap-sikap orang-orang Quraisy dalam menghadapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagian dari mereka menerima dengan baik dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak pula dari mereka yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan berbagai cara dalam menghalau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dakwah tersebut tidak dianut oleh banyak manusia. Mereka menggunakan dua cara, setidaknya dua cara yang mereka lakukan dalam menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan cara bil qaul, upaya-upaya yang mereka lakukan dengan perkataan, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek, membodoh-bodohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bil quwwah, dengan kekuatan. Mereka menyiksa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka ganggu, mereka siksa. Ada sedikit koreksi pada pertemuan sebelumnya, yang mana disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Masjidil Haram, ada seorang yang ingin meletakkan kotoran atau sisa sembelihan sala jazur, yang mana dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan sala jazur adalah sisa dari sembelihan onta. Pertemuan lalu saya menyebutkan kambing, ya. Yang benar adalah onta, bahwa ketika Nabi SAW sedang sholat, kemudian orang-orang kafir Quraisy sedang duduk bermajlis, mereka mengatakan, siapa yang berani untuk melemparkan sala jazur, meletakkan sala jazur di atas Nabi SAW, yang mana beliau sedang sholat. Kemudian bangkitlah dari mereka seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian berdiri mengambil sala jazur dan meletakkannya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sala jazur adalah sisa dari sembelihan onta. Wallahu taala a'lam. Begitu banyak gangguan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat beliau ketika mereka berada di Mekkah, padahal mereka tidak menuntut apapun dari penduduk Mekkah. Mereka tidak menginginkan apapun dari orang-orang Quraisy kecuali agar mereka mendapatkan rasa aman dalam menjalankan agama ini, dalam menjalankan agama Islam, dan juga supaya orang-orang Quraisy mereka mendapatkan nikmatnya hidayah sebagaimana yang mereka dapatkan.
Akan tetapi yang mereka terima dari orang-orang Quraisy adalah gangguan demi gangguan, hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, siksaan demi siksaan, sehingga Nabi SAW pada suatu ketika mengatakan kepada para sahabat beliau, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Coba kalian pergi ke Habasyah. Fa inna biha malikan la yadhlimu indahu ahadun, karena di Habasyah itu ada seorang raja yang tidak menzalimi rakyatnya, yang tidak menzalimi siapa yang di bawah kekuasaannya. Wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu ta'ala lakum farajan mimma antum fihi. Dan Habasyah itu merupakan bumi kejujuran. Keluarlah kalian ke Habasyah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap penderitaan yang kalian dapati saat ini. Maka kemudian setelah para sahabat mendengar perkataan Nabi SAW, mendengar perintah beliau SAW untuk keluar ke negeri Habasyah, mereka pun menjalankan perintah Nabi SAW. Bersiaplah. Kurang lebih pada saat itu ada 10 sahabat Nabi SAW dari laki-laki dan juga 4 sahabat Nabi SAW dari perempuan. Yang mana mereka keluar menuju Ardul Habasyah, menuju bumi Habasyah, hijrah ke negeri Habasyah. Mungkin pada saat ini wilayah Habasyah itu berada di sekitar Ethiopia dan juga Sudan, di benua Afrika bagian barat yang berseberangan dengan Saudi Arabia. Antara negeri Arab Saudi dan juga Habasyah itu hanya dipisah oleh Al-Bahrul Ahmar, oleh Laut Merah. Mereka kurang lebih 14 orang, mereka keluar menuju Habasyah untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalankan agama mereka, dalam menjalankan agama Islam ini. Mereka adalah Utsman ibn Affan dan juga istri beliau, putri dari baginda Nabi SAW, yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abdurrahman bin Auf, dan juga Abu Hudzaifah ibn Utbah bin Rabi'ah, dan istri beliau yang bernama Sahlah bintu Suhail bin Amr, dan juga Az-Zubair ibn al-Awwam, dan ketiganya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan juga Az-Zubair ibn al-Awwam merupakan 3 dari 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin untuk masuk surga. Berikutnya ada Mus'ab bin Umair, ada Abu Salamah ibn Abdul Asad dan istri beliau Ummu Salamah bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Kemudian ada Utsman bin Mad'un wa Amir bin Rabi'ah dan istri beliau Laila binti Abi Hathmah. Dan yang terakhir ada Abu Sabirah bin Abi Rahm dan juga Suhail bin Bayda. 14 orang ini mereka berjalan menuju ke negeri Habasyah untuk berhijrah dari Mekkah ke negeri Habasyah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka semua agar mereka semua selamat sampai di negeri Habasyah dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Kemudian lama waktu
Nabi SAW tidak mendengar kabar mereka. Sampai pada suatu ketika Nabi SAW sedang mencari-cari kabar mereka. Nabi SAW bertemu dengan seorang perempuan, yang mana perempuan itu mengetahui kabar Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan, "Apa yang kamu tahu tentang Utsman bin Affan dan juga putriku?" Maka perempuan tersebut menjawab bahwa Utsman bin Affan berjalan di atas tunggangannya bersama dengan Ruqayyah, bersama dengan istrinya, yang mana Ruqayyah itu menunggangi kendaraannya, menunggangi binatang tunggangannya. Disebutkan dalam riwayat mereka menggunakan himar, menggunakan keledai. Sedangkan Utsman bin Affan itu menggeret ya, menuntun keledai yang ditunggangi oleh istri beliau Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahibahumallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka berdua. Fa inna Utsman bin Affan awwalu man hajar ba'dalu bi ahlihi ba'da Lut alaihi salam. Karena Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali hijrah bersama dengan istrinya, orang yang pertama kali hijrah mengajak keluarganya, mengajak istrinya setelah Lut alaihi salam. Utsman bin Affan meniti jalannya Nabiullah Lut alaihi salam. Wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka semua agar sampai di negeri Habasyah, dan walillahil hamdu wal minnah, sampailah mereka semua di negeri Habasyah. Sampailah mereka di bumi Habasyah di sisi seorang raja yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhlimu indahu ahadan. Tidak ada seorang pun di dalam kekuasaannya yang dizalimi oleh raja tersebut. Raja tersebut bernama An-Najasyi. An-Najasyi inilah seorang raja yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diharapkan dapat menjamin keamanan sahabat-sahabat beliau yang pergi menuju ke negerinya di Habasyah sana. Hibati fil a'azzan wa iyyakum. Setelah mendengar kabar tentang 14 orang sahabat ini yang mana mereka pergi ke Habasyah, Nabi SAW mendapati kabar mereka berada di Habasyah dengan ketentraman. Mereka dapat menjalankan agama Islam ini dengan ketenangan, dengan penuh rasa aman di sisi Malik An-Najasyi. Kemudian Nabi SAW mengirimkan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya ada Ja'far bin Abi Thalib dan juga sahabat-sahabat lainnya. Mereka semua berhijrah mengikuti langkah 14 orang yang telah terlebih dahulu pergi ke Habasyah agar mereka mendapati rasa aman di negeri Habasyah. Kemudian sedikit demi sedikit para sahabat pun berhijrah sampai kira-kira jumlah orang yang berada di Habasyah dari kaum muslimin, sahabat Nabi SAW, kurang lebih ada 83 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Mereka semua berada di negeri Habasyah di bawah kekuasaan Malikun Najasyi, seorang raja yang menjamin keselamatan mereka saat berada di daerah kekuasaannya. Ketika orang-orang kufar Quraisy mengetahui hal tersebut, mengetahui orang-orang kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi SAW yang mana mereka berangkat ke Habasyah, berhijrah ke Habasyah, mereka mendapati rasa aman dalam menjalankan agama mereka.
Apakah orang-orang kufar Quraisy kemudian tinggal diam? Mereka diam begitu saja, merasa bahwa orang-orang yang selama ini mereka siksa sudah kabur, sudah tidak ada lagi di sisi mereka di Mekah sana. Kemudian mereka merasa lega? Tidak. Karena yang menjadi tujuan dari orang-orang kufar Quraisy itu bukan azab, bukan siksaan mereka terhadap orang-orang muslimin, terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka melakukan siksaan, hinaan, cacian, makian. Bukan hal tersebut yang mereka tuju. Bukan siksaan tersebut yang mereka inginkan. Akan tetapi yang mereka inginkan adalah agar orang-orang kaum muslimin itu kembali ke agama mereka sebelumnya. Kembali ke agama kekufuran, ibadatul authan, menyembah berhala, menyembah patung-patung dan lain sebagainya. Maka ketika mereka mendengar kabar bahwa kaum muslimin hidup di negeri Habasyah dengan tentram, dapat menjalankan agama mereka dengan keamanan, dengan rasa nyaman, dengan damai, tanpa seorang pun menzalimi mereka, dan mereka tahu di negeri Habasyah itu kekuasaan beragama dengan agama Nasrani, mereka pun hasad, mereka pun dengki. Kemudian mereka menginginkan agar An-Najasyi mengembalikan kaum muslimin ke sisi mereka, ke Mekah, untuk kemudian mereka siksa kembali agar mereka semua kembali ke agama nenek moyang mereka. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang kufar Quraisy mengirim 2 orang yang pandai dalam berbicara, yang lisannya begitu mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang menarik, yang pikirannya begitu cerdas untuk mengungkapkan argumen-argumen, pendapat-pendapat yang menguatkan. Mereka kirim 2 orang di antara yang paling cerdas dari kalangan mereka. Mereka mengirimkan Amr bin al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka mengirimkan mereka berdua, orang-orang kufar Quraisy mengirimkan Abdullah bin As, Abdullah bin Amr bin al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk mengembalikan orang-orang kaum muslimin ke Mekah. Mereka mengirimkan hadiah-hadiah yang dibawa oleh Amr bin al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk diberikan kepada Najasyi dan juga menteri-menterinya. Dan hadiah yang mereka kirimkan bukan hadiah sembarangan. Mereka mengirimkan hadiah yang paling disukai oleh Najasyi, yang paling disukai oleh orang-orang pembesar-pembesar negeri Habasyah. Mereka mengirimkan kulit al-udum. Mereka mengirimkan kulit yang paling disukai oleh pembesar-pembesar negeri Habasyah. Setelah mereka berdua sampai di negeri Habasyah, mereka kemudian memberikan hadiah-hadiah ini kepada menteri-menterinya terlebih dahulu. Sebelum memberikan kepada Najasyi, mereka memberikan hadiah-hadiah ini kepada menteri-menteri Najasyi. Menteri-menteri Najasyi pun bergembira ketika mendapatkan hadiah. Dan seperti itulah tabiat seorang manusia. Ketika mendapatkan hadiah, mereka akan menyukai hadiah tersebut dan mereka akan merasa memiliki hutang budi terhadap orang yang memberikan hadiah. Seorang ulama mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang lain
sehingga engkau akan menjadikan orang tersebut taat kepadamu. Makanya Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Salah satu cara agar terjalin persaudaraan antara kaum muslimin adalah dengan saling memberikan hadiah, supaya mereka saling mencintai. Dan inilah cara yang digunakan oleh Amr bin al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka memberikan hadiah tersebut kepada menteri-menteri agar ketika di keesokan harinya mereka meminta kepada An-Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslimin, untuk mengembalikan sahabat-sahabat Nabi SAW kepada mereka, An-Najasyi akan mengabulkan permintaan mereka. Nyogok ceritanya teh, nyogok. Kalau orang-orang di negeri ini kan, sebagian orang-orang di negeri ini kurang lebih seperti itu. Ketika dikasih hadiah, kemudian yang memberi hadiah menginginkan suatu kebijakan yang menguntungkan mereka, maka pemangku kebijakan tersebut akan tidak enak hati untuk menolak permintaan orang tersebut karena sudah begitu baik kepadanya. Maka inilah cara yang dilakukan oleh Amr bin al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Setelah memberikan hadiah ini kepada para menteri-menteri Najasyi, barulah kemudian mereka berdua memberikan hadiah kepada An-Najasyi. Setelah memberikan hadiah kepada An-Najasyi, mereka pun mengatakan kepada Najasyi. Diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang berhijrah ke Habasyah pada waktu itu, yaitu Ummu Salamah. Beliau radhiyallahu anha menceritakan, lamma nazalna bi ardil Habasyah jawarna fiha khairajar. Ketika kami tiba di negeri Habasyah, ketika kami hijrah ke Habasyah, kami mendapati tetangga yang terbaik. Jawarna An-Najasyi. Kita mendapati tetangga seorang raja yang bernama An-Najasyi. Tetangga yang terbaik. Aminna ala dinina wa abadna Allah ta'ala la nu'dha. Kami mendapati rasa aman dalam menjalankan agama kami, dan kami menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan, tanpa siksaan. Wala nasma'u syai'an nakrahuhu, dan kami tidak mendengar suatu apapun yang kami benci dari celaan, hinaan, caci makian dan lain sebagainya. Falamma balagha dzalika Quraisyan, ketika hal tersebut sampai kepada orang-orang Quraisy, i'tamaru bainahum an yab'atsu ila Najasyi fina rajulaini minhum min jildina. Mereka mengirimkan 2 orang untuk mengembalikan kami secara paksa, yaitu Amr bin al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wa an yuhdun Najasyi hadaya mimma yastatrifu min mata'i Makkah, dan mereka memberikan hadiah yang paling mulia yang dimiliki oleh orang-orang Mekah dan dicintai oleh orang-orang Habasyah. Kemudian ba'atsu bidzalika Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin al-As wa ammaruhum bi amrin wa qalu lahumā idfa'a ila kulli bitriqin hadiyatahu qabla an tukalliman Najasyi fihim. Kasih hadiah ini terlebih dahulu sebelum kalian ngajak An-Najasyi untuk berdiskusi. Maka kemudian mereka memberikan hadiah tersebut dan mengatakan kepada An-Najasyi. Apa yang mereka katakan kepada An-Najasyi? Lihatlah, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As kepada An-Najasyi, yang menunjukkan kecerdasan beliau dalam merayu Najasyi agar mengembalikan
sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Apa kata An-Najasyi? An-Najasyi mengatakan, Ayyuhal Malik, innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufaha. Wahai sang raja, dirayu, wahai sang raja, sesungguhnya telah datang kepada negerimu orang-orang bodoh di antara kami. Faraqu dina qaumihim walam yadkhulu fi dinik. Mereka meninggalkan agama kaum mereka, akan tetapi ketika mereka tiba di sini, mereka tidak beragama dengan agama kaummu. Mereka tidak beragama dengan agama yang engkau anut di negerimu. Waja'u bidinin ibtada'uha, dan mereka datang dengan agama yang baru. Agama yang mereka buat-buat sendiri. La na'rifuhu nahnu wala anta. Agama tersebut kami tidak tahu, engkau pun tidak tahu. Wa qad ba'athna ilaika fihim ashrafa qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim. Dan kaum kami, orang-orang terhormat di antara kami telah mengirim kami berdua agar mengembalikan mereka semua, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kembali ke Mekah. Fahum a'la bihim ainan, dan orang-orang terhormat dari bangsa kami itu lebih mengetahui keadaan mereka. Kecerdasan Amr bin As. Orang-orang kami lebih tahu keadaan mereka, orang-orang yang datang kepadamu. Qalat, Ummu Salamah kemudian mengatakan, walam yakun syai'un abghad ila Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin Al-As min an yasma'a kalamahumun Najasyi. Dan tidak ada yang lebih dibenci oleh Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah kecuali apa yang dikatakan oleh An-Najasyi. Sebelum An-Najasyi menjawab mereka, para menteri-menterinya yang sudah disogok oleh mereka berdua, menteri-menterinya mengatakan, benar ayyuhal malik, laqad sadaqa ayyuhal malik, benar yang mereka katakan. Orang-orang terhormat di kalangan mereka itu lebih tahu dengan keadaan orang-orang yang datang kepada kami. Mereka lebih tahu. Maka kembalikanlah orang-orang ini ke kaumnya, ke kaum mereka sendiri. Maka kemudian An-Najasyi pun marah. Yang mana hal tersebut dibenci oleh Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. An-Najasyi mengatakan, la Allah idzan la usallimuhum ilaihima wala yakadu qaumun jawaruni wa nazalu biladi wakhtaruni ala man siwaya hatta ad'uahum fa as'alahum amma yaqulu hadhani fi amrihim fa in kanu kama yaqulani aslamtuhum ilaihima wa in kanu ala ghairi dzalik mana'tuhum minhuma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni. Lihatlah bagaimana keadilan seorang Najasyi. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan perkataan Najasyi setelah Isya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan perkataan An-Najasyi ketika dua orang dari orang Quraisy, yaitu Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, datang kepada An-Najasyi di hadapan An-Najasyi dan juga menteri-menterinya. Mereka berdua meminta agar An-Najasyi mengembalikan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Habasyah untuk dikembalikan ke negeri mereka, ke Mekah pada waktu itu. Kemudian An-Najasyi mengatakan, kata beliau dengan nada yang marah, An-Najasyi mengatakan, wallah, demi Allah,
aku tidak akan menyerahkan mereka, orang-orang yang datang kepadaku, kepada kalian berdua sampai aku mendengar langsung dari mereka. Karena pada saat itu An-Najasyi belum tahu apapun dari mereka, belum mendengarkan apapun dari kaum muslimin. An-Najasyi mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang sudah datang ke sisiku dan mereka memilihku sebagai tetangga mereka. Maka aku tidak akan membiarkan mereka pergi karena mereka sudah percaya kepadaku sampai aku mendengar dari mereka apa yang akan mereka katakan nanti. Kalau seandainya mereka itu benar seperti yang kalian berdua katakan, maka aku pasti akan mengembalikan mereka semua kepada kalian berdua. Akan tetapi kalau justru tidak benar, kalau justru yang mereka katakan itu tidak seperti apa yang engkau katakan, maka aku akan membela mereka, aku akan menjaga mereka di sini karena mereka telah memilihku untuk menjadi pelindung mereka di daerahku sendiri. Maka kemudian An-Najasyi mengirimkan seseorang untuk memanggil mereka semua. Datanglah sahabat-sahabat Nabi SAW yang hijrah ke Habasyah. Mereka dipanggil oleh An-Najasyi ke istana Najasyi, mereka pun datang. Di tengah perjalanan mereka cemas. Waduh, gimana ini nanti kita ngomong? Apa yang mau kita katakan di hadapan Najasyi? Mereka saling ngobrol di antara mereka dengan rasa cemas. Bagaimana ini? Tapi mereka juga saling mengatakan bahwa apa yang akan kita katakan kepada Najasyi, apa yang akan kita jawab, jawaban yang akan kita berikan kepada Najasyi tidak lebih dari apa yang Nabi SAW katakan kepada kita semua. Kita tidak usah membuat-buat. Kita sampaikan saja apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Maka kemudian mereka berdiskusi siapa yang akan menjadi juru bicara dari kita. Maka mereka pun memilih Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Dan Ja'far bin Abi Thalib merupakan orang yang pandai, yang cerdas pikirannya, lisannya itu pandai dalam memilih kata-kata ketika berdialog. Plus Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW dari mereka semua. Sepupu Nabi SAW. Kemudian datanglah Ja'far bin Abi Thalib dan juga orang-orang kaum muslimin ke istana. Ja'far pun ditanya oleh An-Najasyi. Najasyi bertanya, "Ma hadzal ladzi faraqtum bihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini?" Apa yang membuat kalian menyelisihi kaum kalian sendiri, kemudian kalian datang ke negeriku, akan tetapi kalian tidak memeluk agama orang-orang di negeriku? Maka Ja'far bin Abi Thalib kemudian menjawab. Beliau memulai dengan sebuah cerita tentang keadaan orang-orang jahiliyah sebagaimana yang pernah kita pelajari pada pertemuan pertama. Ada yang masih ingat? Keadaan orang-orang jahiliyah diceritakan oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan begitu detail. Ja'far mengatakan, "Ayyuhal malik, wahai sang raja, kunna qauman ahla jahiliyah, kami itu pernah menjadi sebuah kaum yang penuh dengan jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah patung. Na'kulul maitah, kami memakan bangkai. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, orang yang kuat memakan yang lemah. Kita memotong silaturahmi. Kita juga berbuat buruk terhadap tetangga dan lain sebagainya." Begitu banyak keburukan-keburukan jahiliyah
yang kemudian disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Al-Malik. Kemudian beliau mengatakan, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Faba'atsallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kaum kami sendiri yang kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu amanahnya. Ia mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mengajak kami untuk berbuat baik kepada tetangga, mengajak kami untuk menyambung tali silaturahmi, mengajak kami untuk saling menyayangi, saling menghormati dan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam ajaran Islam diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka, kepada kami, kata Ja'far bin Abi Thalib. Akan tetapi kemudian kaum kami sendiri memusuhi kami. Mereka menyiksa kami, mereka mencaci maki kami, mereka menghina kami, mereka menggagu kami, bahkan mengancam kami dan sampai menyiksa kami, sampai hendak membunuh kami. Maka kemudian kami berhijrah. Kami pun pergi keluar dari negeri kami karena kami mendengar bahwa di negeri Habasyah ada seorang raja yang adil, seorang raja yang tidak pernah menzalimi rakyatnya, seorang raja yang tidak pernah terzalimi orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Maka kami pun memilih negerimu, kami pun berhijrah ke negerimu, dan kami mendapati rasa aman, kami mendapati rasa nyaman dalam menjalankan ibadah kami. Maka kemudian datanglah 2 orang dari kaum kami untuk mengembalikan kami kepada mereka, kepada orang-orang kabilah kami sendiri, kaum kami sendiri, untuk kembali menyiksa kami, untuk kembali mencaci maki kami, untuk kembali mengancam kami, membunuh kami dan lain sebagainya. Ja'far mengatakan demikian. Maka kemudian An-Najasyi mengatakan, apakah ada sesuatu yang kalian miliki dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kalian ceritakan? Maka Ja'far bin Abi Thalib pun mengatakan ada. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mulai membacakan surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Sampai seterusnya. Kemudian An-Najasyi pun menangis. An-Najasyi mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Ja'far itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Maryam adalah surat yang menceritakan tentang Isa, seorang nabi yang diutus dengan membawa agama Nasrani, yang agama tersebut dianut oleh Najasyi dan juga penduduk negerinya. Maka seketika itu pula An-Najasyi pun menangis mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Al-Qur'an ini penuh dengan mukjizat. Bahkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Qur'an. Orang yang mendengarkan Al-Quran, dia akan tahu bahwa kalimat-kalimat seperti ini itu tidak mungkin dikarang oleh manusia. Bahkan yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun. Saya ambil contoh misalkan,
teman-teman yang belum hafal Al-Quran misalkan, atau sudah pada hafal Al-Quran semuanya ini. Kalau saya mengatakan Dhahaba Muhammadun ila suqi washtarat tuffaha wa rakibal hafilata thumma ada ila baitih, kira-kira Al-Quran atau bukan? Al-Quran atau bukan? Tapi bandingkan ketika saya mengatakan misalkan ayat yang mungkin kurang familiar didengar oleh sebagian, oleh orang pada umumnya. Misalkan saya baca apa ya, Al-Quran familiar semua kayaknya. Insya Allah tahu lah. Atau saya ceritakan sedikit. Syekh Muhammad Al-Uraifi, suatu ketika beliau pernah bersafar ke negeri barat, ke Eropa. Kemudian beliau dikasih tahu bahwa ada di depan sebuah gereja itu orang yang setiap harinya membacakan Injil untuk mengajak orang-orang masuk ke agama Nasrani. Kemudian orang tersebut didatangi oleh Syekh Muhammad Al-Uraifi. Kemudian beliau sapa orang tersebut. Dan orang itu ditanya oleh Syekh tentang agama Kristen. Maka orang tersebut tidak bisa menjawab, tidak punya jawabannya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya di gereja ini ada seorang biarawati yang lebih tahu tentang Kristen daripada saya. Karena saya tidak tahu, saya hanya anak muda yang tidak tahu apa-apa, kata dia. Saya hanya membacakan Injil di setiap pagi di depan gereja. Kemudian Syekh mendatangi biarawati tersebut. Dan biarawati tersebut tidak paham bahasa Arab, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu isi Al-Quran dan lain sebagainya. Tahu ada yang namanya Al-Quran, tapi tidak tahu isi daripada Al-Quran. Kemudian Syekh menanyakan kepada biarawati tersebut tentang Islam. Dan beliau membacakan 2 kalimat. Beliau meminta biarawati untuk mendengarkan bacaan beliau. Silakan dengarkan 2 kalimat ini dan coba perhatikan antara keduanya. Pertama, Syekh mengatakan dengan kalimat bahasa Arab. Bahasa Arab yang biasa. Seperti contoh yang saya bawakan tadi. Dhahaba Muhammadun ila suqi washtarat tuffaha dan lain sebagainya. Kemudian membacakan kalimat yang kedua. Beliau membacakan surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian biarawati tersebut pun takjub. Kenapa engkau takjub? Apa yang engkau dapati dari kedua kalimat tersebut? Kata biarawati tersebut, kalimat yang pertama itu pasti kamu yang bikin, kata biarawati. Tapi kalimat yang kedua, kata biarawati tersebut, tidak mungkin dibikin oleh manusia. Biarawati mengatakan tidak mungkin dibikin manusia, bukan sekedar mengatakan tidak mungkin kamu yang bikin. Karena kalau dia mengatakan tidak mungkin kamu yang bikin, bisa jadi ada orang lain yang bikin. Tapi biarawati itu mengatakan tidak mungkin dibikin oleh manusia. Orang yang tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu isi Al-Quran pun tahu kalau Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka An-Najasyi yang lebih tahu tentang Nasara dan tahu bahasa Arab lebih mengetahui bahwa Al-Quran ini tidak mungkin dibikin oleh manusia. Pasti yang menurunkan Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika itu pula beliau pun menangis. Kemudian An-Najasyi mengatakan kepada mereka, kepada kaum muslimin, inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Sesungguhnya yang engkau bawa ini dengan apa yang dibawa oleh Isa
itu keluar dari sumber cahaya yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian An-Najasyi mengatakan, intaliqa fala wallahi la usallimuhum ilaikuma abadan. Pergilah kalian semua, sungguh aku tidak akan menyerahkan mereka semua kepada kalian berdua. Mengatakan kepada Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Apakah kemudian Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah berhenti sampai di situ? Tidak. Amr bin Al-As dengan kecerdasannya bersama dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah punya rencana baru. Mereka punya rencana bahwa mereka akan mengatakan kepada An-Najasyi, silahkan tanyakan kepada mereka apa pendapat kalian tentang Isa. Karena yang diyakini oleh orang-orang Nasara pada saat itu dan pada saat ini pun bahwa Isa adalah Tuhan. Akan tetapi dalam Islam kita mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, utusannya yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada Bani Israel. Maka ketika mereka mendengar hal tersebut, mereka pun cemas. Waduh, kita ngomong apa ini? Nanti An-Najasyi itu orang Nasara dan betul-betul berselisih dengan apa yang kita yakini dalam agama kita tentang Isa. Amr bin Al-As sudah optimis, pasti An-Najasyi akan mengusir kaum muslimin setelah An-Najasyi mendengar apa yang dikatakan oleh kaum muslimin tentang Isa ibn Maryam. Kemudian mereka mengatakan, ayyuhal malik, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan azima. Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah mengatakan, wahai sang raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan tentang Isa sebuah perkataan yang sangat agung. Maka coba engkau tanyakan kepada mereka apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam. Maka di keesokan harinya pun An-Najasyi kembali memanggil kaum muslimin. An-Najasyi menanyakan kepada kaum muslimin tentang Isa bin Maryam. Ketika kaum muslimin datang, mereka sudah cemas. Aduh, gimana nanti kita jawab An-Najasyi? Maka antara mereka pun saling menguatkan, sudah kita jawab tentang Isa bin Maryam apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kita tidak perlu membuat-buat. Kalau Allah takdirkan kita selamat, insya Allah kita akan selamat. Dan kalau Allah takdirkan kita celaka di sini, kita kembali kepada Nabi SAW. Tawakkal ala Allah sudah. Kemudian ketika mereka ditanya oleh An-Najasyi, mereka pun mengatakan persis apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Mereka mengatakan, huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra. Isa adalah hamba dan juga utusan Allah dan juga kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam yang masih suci, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Maka An-Najasyi pun kembali menangis. Dan An-Najasyi kemudian mengatakan, sungguh apa yang kalian katakan adalah benar, persis seperti apa yang diajarkan sesungguhnya dalam agama kami, dalam agama Nasrani. Karena An-Najasyi memegang Nasrani dengan agama Nasrani yang masih murni, yang benar. Kemudian para menteri-menterinya pun melakukan tanah khoru. Begini kira-kira, mengeluarkan suara dari hidung. Menandakan bahwa
mereka benci dengan apa yang dikatakan kaum muslimin dan benci apa yang dikatakan An-Najasyi. Karena para menteri-menteri juga meyakini agama Nasrani yang salah, yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Ketika mereka mendengar perkataan Najasyi, mereka pun kira-kira seperti itu, mengeluarkan angin dari hidung, tanda mereka tidak setuju dengan apa yang dikatakan An-Najasyi. An-Najasyi pun kemudian mengangkat suara dan mengatakan, wa in tanakhartum, meskipun kalian semua itu mengeluarkan suara dari hidung, tapi inilah kebenaran. Inilah yang benar, bahwa Isa adalah Abdullahi wa Rasuluh, bukan merupakan Tuhan. Maka Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah gagal total. Kemudian mereka kembali ke Mekah membawa tangan hampa, membawa kembali hadiah yang mereka bawa di awal. An-Najasyi mengatakan kepada menteri-menterinya, kembalikan hadiah yang telah diterima, yang telah kalian terima dari mereka berdua, karena aku telah menjamin keselamatan kaum muslimin, aku telah menjamin keselamatan mereka semua selama mereka berada di sisiku. Maka kembalilah Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah ke Mekah membawa kembali hadiah yang mereka bawa di awal. Dan kaum muslimin pada akhirnya hidup dengan damai di Habasyah, di negerinya An-Najasyi. Haibati fillah azan wa huwa iyyakum. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari siksaan-siksaan orang-orang kufar Quraisy terhadap kaum muslimin dan juga hijrahnya kaum muslimin menuju ke negeri Habasyah. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa siksaan, celaan, hinaan, tentangan dan lain sebagainya itu merupakan sunnatul awwalin, merupakan sebuah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada setiap orang yang membawa kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira bahwa ketika mereka mengatakan amanna, mereka mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diuji? La. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, karena kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membedakan, Allah akan mengetahui mana orang yang benar-benar jujur dengan keimanannya dan mana orang yang berdusta dengan keimanannya. Maka dari itu dakwah periode Mekah itu tidak ada orang munafik. Belum muncul Abdullah bin Ubay bin Salul di Mekah. Tidak ada orang munafik. Orang yang beriman bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya orang-orang yang jujur. Karena mereka mendapati siksaan, mendapati caci makian, tentangan, dan mereka tetap bersabar di atas cacian, makian, tentangan, ancaman, siksaan tersebut. Mereka tidak gentar menghadapi tentangan yang mereka dapati dari orang-orang kufar Quraisy. Sampai orang-orang kufar Quraisy itu putus asa, tidak punya cara lagi bagaimana cara untuk menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita ambil, haibati fillah azza wa iyyakum, dengan hijrahnya mereka ke bumi Habasyah,
itu merupakan kesempatan baru, merupakan peluang dakwah yang baru di negeri yang berbeda. Ketika mereka berusaha untuk mendakwahkan Islam ini di negeri mereka sendiri di Mekah, kemudian mereka mendapati tentangan, mereka mendapati penolakan dari penduduk Mekah dan mereka hijrah ke Habasyah. Mereka berharap Islam ini kemudian akan tersebar pula di negeri Habasyah. Sebagaimana Islam juga tersebar di Madinah ketika mereka berhijrah di kemudian hari ke Madinah, ke Yathrib. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian pelajaran yang lain adalah di antara faedah dari hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah pentingnya akidah. Dan perkara akidah ini lebih utama daripada hal yang lainnya. Karena akidah inilah yang dapat menyelamatkan seseorang di kehidupan dunia dan juga di akhirat kelak. Bahkan perkara akidah ini itu lebih penting daripada harta, daripada keluarga, daripada teman dan lain sebagainya. Lihatlah para sahabat Nabi SAW, mereka rela meninggalkan keluarga mereka yang menentang dakwah Nabi SAW. Mus'ab bin Umair rela meninggalkan ayah ibunya yang menentang dakwah Nabi SAW. Mereka meninggalkan keluarga mereka dan mereka hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agama mereka. Maka inilah pentingnya akidah. Berbeda dengan sebagian orang pada saat ini. Kalau orang-orang dahulu itu mereka hijrah dari negeri kufur menuju negeri Islam, kalau orang-orang pada saat ini banyak dari mereka yang hijrahnya itu justru sebaliknya, dari negeri Islam ke negeri kufur, karena ingin menyelamatkan dunia mereka, menyelamatkan ekonomi mereka, taraf hidup mereka. Meskipun negeri yang mereka tuju ternyata qaddarallah mereka tertekan dalam peribadahan, dalam menjalankan syariat Islam. Saya pernah berkenalan dengan seseorang yang dia itu, kita naik pesawat bareng waktu itu. Saya dari Saudi transit di Doha, di Jeddah, di Qatar. Orang tersebut dari Miami, Florida. Kita sama-sama pulang ke Indonesia. Kemudian orang tersebut menceritakan keadaan di sana. Sholat Jumat saja tidak ada. Tapi dia waktu itu masih, istilahnya bukan hijrah sebenarnya, pindah tinggal, pergi ke sana untuk mencari ekonomi. Dan banyak kaum muslimin yang berasal dari negeri Islam, akan tetapi ekonomi di negeri tersebut terasa sulit baginya, kemudian ia pindah ke negeri kufur, meskipun di negeri tersebut ternyata begitu susah baginya untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Ini jelas berbeda dengan apa yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu. Lihatlah orang ketika berhijrah pada zaman dahulu, mereka rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan harta. Bayangkan seorang Suhaib Ar-Rumi ketika berhijrah, ia meninggalkan seluruh harta yang ia miliki di Mekah, hanya bermodalkan jiwa, raga, dan pakaian yang ia kenakan saat itu. Akan tetapi ia hijrah untuk mencari
ketenangan dalam menjalankan agama ini, untuk menyelamatkan akidah Islam ini. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita ambil, haibati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya seorang muslim ketika mereka bergaul dengan orang kafir, ketika mereka bergaul dengan orang lain yang berbeda akidah dengannya, baik itu Yahudi, Nasrani, Ubadul Authan dan lain sebagainya, jangan sampai kita merendahkan diri kita demi menghormati mereka atas nama toleransi. Toleransi itu ada batasnya. Kita sebagai umat beragama, kita saling menghargai, kita saling menghormati. Tapi kita tidak merendahkan diri kita di hadapan mereka. Ketika mereka memiliki sebuah perayaan misalnya, jangan kita kemudian ikuti perayaan mereka sebagai bentuk toleransi katanya. Tidak. Dalam batasan-batasannya kita bertoleransi. Akan tetapi dalam perkara akidah yang jelas-jelas kita berselisih dengan mereka, kita harus menyelisihi mereka dan menghormati pendapat masing-masing. Lihatlah orang-orang kafir ketika mereka datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, biarlah kami mengikuti ajaranmu. Kami akan menyembah Tuhanmu dalam tempo 1 tahun. Akan tetapi kemudian di tahun berikutnya gantian dong. Kamu yang menyembah Tuhan-Tuhan kami." Nabi SAW mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Allah turunkan surat Al-Kafirun. Dalam perkara-perkara yang jelas-jelas menyelisihi syariat, kita tidak boleh bertoleransi. Kita berbuat baik kepada non-muslim, kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling bertoleransi. Akan tetapi kita tidak mengikuti syariat-syariat mereka sebagaimana mereka tidak mengikuti syariat-syariat kita. Pelajaran yang lain adalah ketika seseorang terlebih ditanya tentang perkara akidah. Ketika seseorang itu ditanya tentang permasalahan syariat, terlebih yang berkaitan dengan akidah, hendaknya ia menjawab dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Lihatlah Ja'far bin Abi Thalib ketika ia ditanya oleh An-Najasyi, "Hal ma'aka syai'un minallah au min rabbikum?" Maka kemudian apa yang Ja'far katakan? Ja'far membacakan ayat pada surat Maryam, berdalil dengan Al-Quran dan tidak asal ngomong kayaknya, menurut saya tidak. Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ditanya sebuah permasalahan tentang agama, jangan asal jawab sekenanya, tidak. Tapi bawakan dalil dari Al-Qur'an, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita katakan kepada penanya, jawaban yang kita berikan kepada penanya itu berdasarkan ilmu, bukan ngasal. Karena agama ini ada landasannya, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar pendapat seseorang. Faedah terakhir yang dapat kita ambil dari pelajaran tentang hijrah hijrah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah adalah keutamaan berhijrah. Apabila seseorang itu mendapati tekanan dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan agama, dan tidak memungkinkan lagi ia untuk menetap di lingkungan tersebut,
maka hendaknya ia berhijrah. Dan hijrah ini merupakan bagian dari agama. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ardi wasi'atun fa iyaya ta'budun." Sesungguhnya bumiku itu teramat luas. Maka hendaklah kalian hanya menyembah kepadaku. Kalau kalian tidak bisa menyembahku di sebuah tempat, tidak memungkinkan untuk kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala di sebuah pemukiman, maka pindahlah menuju pemukiman yang lain untuk menyelamatkan akidah kita. Jangan kita terbawa oleh lingkungan tempat kita tinggal, sedangkan pada lingkungan tersebut kita tidak dapat menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita masih memungkinkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam di tempat kita dengan rasa aman, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada caci makian, tidak ada siksaan dan lain sebagainya, maka kenapa kita harus pindah? Kenapa kita tidak lebih berusaha untuk menyebarkan dakwah ini kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita, agar mereka semua mendapatkan manisnya hidayah sebagaimana kita telah merasakannya. Maka inilah hijrah. Pentingnya hijrah bagi orang-orang yang diharuskan untuk berhijrah. Sebaliknya orang-orang yang tidak diharuskan untuk berhijrah, hendaknya ia menetap di tempat tersebut dan ia berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam, dakwah yang benar kepada lingkungan tempat ia tinggal. Demikian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.